Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat es dumdung rasa pandan anti gagal buat kalian yang pertama kali mau buat es dumdung. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya videonya. Dan ini dia hasil esnya. Ini benar-benar lembut banget. Buat kalian yang mau buka usaha, ini sangat cocok banget. Soalnya tuh bahannya gampang, mudah, dan murah meriah banget. Oke guys, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya. Bahan pertama, kental manis, santan kara, pewarna makanan, gula pasir, tepung maizena, daun pandan, air, dan yang terakhir garam. Langsung aja aku di sini siapin panci dan masukin gula 8 sendok makan ya. Setengah sendok makan garam, 2 sendok tepung maizena, 2 sendok sup kental manis. Bisa pakai yang sasetan ya. Kalau kalian mau pakai yang saset, kalian bisa pakai 1 saset aja. Satu bungkus santan kara. Sorry ya, tadi di tulisannya 2 piece, saya salah ngasih tulisan gitu, jadi pakainya 1 aja. 3 lembar daun pandan, dilipet ya, maksud aku diginiin, apa ya ngomongnya ini. Terus jangan lupa untuk diremah-remah biar nggak terlalu kaku banget daun pandannya. Karena warnanya ini putih, jadi aku di sini mau ngasih pewarna pandan. Aku kasih 2 atau sampai 3 tetes pewarna makanannya, warnanya biar bagus gitu. Lanjut aku ngasih airnya 450 sampai 500 ml. Aku ini pakai 3 gelas ya. Setelah itu aku langsung aja masak dengan api kecil dan jangan lupa sambil diaduk, soalnya nanti kalau nggak diaduk santannya bakalan pecah. Diaduk-aduk terus ya. Kalau menurut kalian adonannya udah mengental seperti ini, kalian bisa langsung matiin kompornya dan diemin beberapa saat biar adonannya dingin. Sambil nunggu adonannya dingin, aku langsung aja siapin baskom buat es puternya dan siapkan kaleng. Kalian bisa pakai kaleng apa aja, yang penting bulat seperti ini. Lalu aku masukin es batu ya ke pinggirannya. Es batunya jangan penuh-penuh. Setelah 1/4 kalian bisa langsung siapin garam kasar dan masukin garam kasarnya ya. Kalian kira-kira aja, kalau menurut kalian udah cukup ya cukup, maksudnya jangan sampai kurang guys. Ini kalau bisa garamnya dibanyakin. Sebelum aku lanjut, aku mau nutup ininya dulu deh, kalengnya, takut nanti garamnya masuk ke situ kan ya, es aku jadi asin. Udah, lanjut aku mau ngasih es batunya. Ini ngasihnya sampai penuh ya. Kasih garam lagi. Setelah itu aku timbun lagi pakai es batu dan ini udah siap. Aku kasih garam lagi di atasnya biar banyak gitu, maksud aku biar nggak mudah leleh gitu loh es batunya.
Dan setelah semuanya siap, aku langsung aja siapin es. Maksudnya aku siapin adonannya yang tadi ya. Aku mau masukin ke dalam kaleng ini. Aku masukin semuanya. Tapi daun pandannya nggak aku putar sekalian ya guys. Ntar takutnya ini lagi susah diambilnya kalau udah beku. Dan ini hasilnya benar-benar melimpah. Banyak banget kayaknya. Setelah itu kita tes dulu ini bisa muter atau enggak. Dan ini ternyata bisa muter. Ini ada beberapa cara ya buat ngaduk ini, terserah kalian, yang penting kalian bisa enak. Dan aku tutup ini, langsung aku puter-puter. Dan ini cara pertama. Kalau cara kedua, kalian bisa ambil kresek. Ini kresek kecil gitu, aku tali ujungnya, aku ikat gitu loh. Terus aku masukin ke dalam sini, lalu aku tutup dan puter deh sampai puas. Setiap 10 menit sekali kalian harus buka esnya buat mastiin esnya beku atau enggak. Dan ini gaya ketiga kalau kalian capek guys muternya, gaya DC. Dan ini aku buka, aku cek dulu ya, ini udah beku nggak. Dan ini udah beku kayaknya. Aku langsung aja ke row bagian yang beku. Tuh bekunya tebel banget ini. Kenapa harus dikerok? Soalnya kan esnya biar bekunya biar apa itu namanya, bekunya biar rata gitu. Jadi gantian yang ini dikerok, ntar yang lain pasti bakalan ikut beku juga. Dan tips dari aku kalau kalian buat es puter ini, kuncinya cuma sabar. Soalnya nggak bisa cepet, nggak bisa langsung cepet beku gitu. Ini paling lama bekunya bisa makan waktu 3 jam. Kalau kalian pengen cepet, kalian bisa banyakin es batunya dan banyakin garamnya supaya cepet bekunya guys. Dan aku ulangi lagi proses muter es puternya. Dan ini udah 30 menitan gitu. Esnya juga udah pada mencair. Kalian bisa langsung cek esnya. Wow, ini udah mulai beku guys, bekunya udah mulai rata tuh, tapi belum keras gitu. Tapi ini udah rata gitu esnya. Kalian jangan lupa diaduk-aduk ya. Dan es aku juga udah mulai mencair gitu. Kayaknya aku harus ganti esnya pakai yang baru. Aku tutup dulu deh ya. Karena menurut aku ini esnya udah cair banget, aku langsung aja buang esnya ya. Aku siapin bak. Tuh, esnya kelihatan banget di pinggirannya guys. Ikut beku yang ini yang luar. Udah segini aja maksud aku. Setelah itu aku tambahin lagi aja es batu dan garamnya ya. Aku ngasihnya agak banyakan biar cepet gitu bekunya. Biar cepet jadi aku ngaduknya ngebut ya guys. Enggak deh, bercanda. Ini aku cepetin videonya biar cepet gitu hasilnya. Maksud aku biar videonya nggak kelamaan.
Ini kayaknya aku udah puas banget ngaduknya. Aku langsung aja cek ini esnya udah beku atau belum. Udah dong. Ini udah beku ini. Terus langsung aja aku ambil, aku serut. Ini apa sih ngomongnya? Diserut atau di ini ya, dikerok gitu, dikerok aja lah ya. Tuh lembut banget dong hasilnya. Buat kalian yang mau buat takut nggak jadi, buat pemula yang takut nggak jadi, ini kalau kalian ngikutin dan sabar buatnya, ini bakalan jadi guys. Buat nyajiin, aku langsung aja siapin 1 buah roti. Aku bagi 2, aku belah jadi 2 gini kayak burger gitu. Lalu aku kasih es krim di tengah-tengahnya. Tuh kayak gini nih. Ini sebenarnya kalau dikasih susu coklat lebih enak, tapi aku nggak punya susu coklat jadi nggak usah dikasih lah ya. Gini aja udah enak banget tau. Dan ini wangi pandan banget karena aku kan pakai pandan asli dan pandan asli gitu. Jadi ini bener-bener top deh pokoknya. Jadi masakan diri sendiri nggak apa-apa kali ya, yang penting nggak nyinyir. Ini kan rezeki gitu loh, masa dinyinyir sih rasanya? Nggak boleh guys, nggak boleh. Cukup sekian tutorialku kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, kalian jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian agar ilmunya dari video ini lebih bermanfaat bagi semuanya. Buat kalian yang belum berlangganan di channel YouTube ini, kalian bisa langsung klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Cukup sekian video aku kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah mau dengerin ocehanku kali ini. Semoga video yang kalian tonton ini bermanfaat buat kalian. See you ya di next video. Thank you, thank you, thank you.